البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita masuk ke muka surat 11 dari pelajaran sirah Al-Mustawa Rabi' level yang keempat. Adar Susani pelajaran kedua as'ilah, soal-soal. Sekarang kita coba itu ya, diurutkan ya macam ini. Wah, kira-kira kalau tak mampu yang berikutnya. Yang pertama, ila aina usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diisrakan kemana? Usri Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Masjidil Aqsa. Iya, ila Masjidil Aqsa. Yang kedua, hal kanal isra'u bil laili am bin nahar? Isra itu di waktu malam atau siang? Lail. Iya, di waktu malam, sesuai namanya ya. Yang ketiga, hal kanal isra'i bi ruhihi faqat? Apakah Isra itu dengan ruhnya Nabi semata? Berarti apa? Dengan apa? Iya, roh dan jasad. Yang keempat, wah, sibuk darah juga. Mas muddabatil lati raqibahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa nama hewan yang dikendarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mari. Iya, buraq. Kemudian yang keenam, masur atud dabbah allati raqibaha wa aina robatoha. Bagaimana kelajuan hewan tadi? Kita lompat. Oh, yo lompat. Yang kelima, mahia awsafud dabbatil lati raqibahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat hewannya itu? Mukbil. Dia lebih apa atau lebih apa? Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda atau bagol? Lebih kecil dari bagol. Bagol sendiri peranakan ya antara kuda dengan kucing. Kucing pula. Kuda dengan keledai. Gimana kucing dengan kuda? Kemudian yang keenam, masur atud dabbatil allati raqibaha. Bagaimana kelajuan kendaraan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikendarai oleh Nabi. Nah, kelajuannya yang keras? Apanya yang sejauh mata memandang? Istilahnya kakinya macam bagaimana? Dia meletakkan kakinya macam mana? Meletakkan kakinya di mana? Di mana kendaraan buruk itu setiap kali meletakkan kakinya? Oh, bukan begitu ya? Kalau yang dalam hadis, dia meletakkan kakinya di mana? Apa? Yang keras? Meletakkan kakinya di? Iya, di jarak terjauh dari pandangan dia. Iya. Menunjukkan apa? Laju. Begitu melompat langsung sejauh mata memandang. Kita kira-kira berapa ya? 2 km atau lebih mungkin ya? Lebih kok ya. Berapa kilometer kita boleh melihat kalau mata normal? Baik. Kemudian pertanyaannya masih belum selesai. Tadi hutang. Aina robatoha, di mana Nabi mengikat buraq tadi? Di mana menambatkan buraq? Di zoo atau di bilik? Palestina itu di mana? Di sebelah mana? Palestina banyak. Di apa? Masjid apa? Ayo, di depan Masjidil Aqsa.
Kemudian yang ketujuh, madza fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat apa di Baitul Maqdis ya Ismail? Ayo melakukan sholat di masjid tersebut. Yang ke-8, ma huwa syarabul ladzi jaa bihi Jibril. Minuman apa yang dibawa oleh Jibril? Ya, Abdurrahman. Minuman yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi apa? Apa? ABC. Takoteo. Ya. Ada susu, ada khamar. Iya, yang terkenal susu dengan khamar. Ada riwayat lain, yang lain ada 3, yaitu dengan madu. Nabi memilih apa? Iya, Nabi memilih susu. Baik. Yang ke-9. Ya, ini ada di sini Kak ya. Madza ikhtaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijawab. Nabi memilih apa? Iya, memilih susu. Wa madza qala Jibril. Tatkala Nabi memilih susu, Jibril bilang apa? Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Ya, segala puji bagi Allah yang membimbingmu kepada fitrah. Terus apa? Lau ikhtarta khamr wa ummatuk. Iya, kalau engkau memilih khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Ya, kalau Nabi minum khamar, umat akan bilang, oh ini sunnah Nabi, saya akan minum juga. Nabi melarang khamar aja, orang banyak yang masih suka untuk beli Tiger. Apalagi kalau Nabi minum khamar. Oh. Sekarang al-wajibul manzili. Pekerjaan rumah. Wah, ada gambar rumah di situ ya. Hal katabat talibul as'ilata ma'a ajwibatiha fi daftarih. Apakah si pelajar menulis soal-soal dengan jawabannya di daftarnya? Insya Allah tak perlu ya. Nggak masalah, kita langsung bicara. Melatih pembicaraan tak apa-apa. Kita lanjut masuk ke yang berikutnya. Ad-darsus salis, pelajaran ketiga, al-mi'raj. Mi'raj ini wazan mif'al, artinya adalah alat untuk naik. Mi'raj sama dengan mis'ad, alat untuk naik. Urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan, urija, dinaikkan ke langit semuanya. Summa ila haitsu Allah. Bukan hanya di langit ke-7 tapi naik terus sehingga ke tempat yang Allah kehendaki. Ia mendekat ke hijabnya Allah Ta'ala. Sampai Nabi melihat hijab. Hijabnya dari cahaya. Kenapa? Haitsu kemana? Ila haitsu ke manapun yang Allah kehendaki. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari hadis. Kalau dalil dari Quran, masalah Mi'raj itu bukan dalam surat Al-Isra, tapi dalam surat apa itu? Surat Wan Najmi Idza Hawa. Itu membahas sejumlah peristiwa pada waktu Mi'raj. Kalau surat Al-Isra itu dalam peristiwa Isra-nya. Kemudian perinciannya ada dalam hadis. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat dari siapa ini ya? Hamad bin Salamah dari siapa murid terbaiknya Anas itu siapa? Sabit bin Aslam al-Bunani dari Anas bin Malik. Ini hadis Anas. Summa urija bina ilas sama. Kemudian kami dibawa naik ke langit. Maksudnya adalah langit pertama, sama'id dunia. Fastaftaha Jibril. Kemudian Jibril minta dibukakan pintunya. Ini menunjukkan adab. Walaupun Jibril pemimpin mereka, tapi ada adabnya tidak langsung buka pintu atau mendobrak pintu, tidak. Tapi minta dibukakan oleh kepada si penjaganya. Faqil, maka ditanyakan, man anta, siapa engkau? Apakah malaikat tak kenal? Malaikatnya di dalam pintu, di balik, ya, di balik pintu, tidak di luar. Baik. Makanya kalau ada orang mengetuk pintu, jangan langsung kita buka. Khawatir apa? Tahu-tahu ada penjahat, penculik, perompak, atau penipu, atau tukang pukau. Pukau atau apa? Betul ya?
Buka yang hipnotis itu ya. Tapi kita tanya di balik pintu, jangan langsung buka pintu. Man anta, siapa engkau? Qal Jibril. Qil wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qal Muhammad. Qil wa qad bu'isa ilaih, apakah telah diutuskan kepadanya? Maksudnya bukan diutuskan jadi nabi, yaitu apakah Jibril telah diutuskan untuk kepada Muhammad untuk membawanya naik ke langit? Itu maksudnya. Bukan malaikat penjaga pintu tak tahu Muhammad sudah jadi rasul. Ini sudah berapa? Sudah 10 tahun. Takkan mereka tidak tahu. Jibril bolak-balik dari langit ke bumi dan naik lagi ke langit. Jelas mereka tahu. Tapi makna waqad bu'isa ilaih, ini pertanyaan, apakah Jibril memang telah diutuskan kepada Muhammad untuk membawa dia naik ke langit? Ini maksudnya. Kenapa bukan kalimatnya apakah engkau sudah diutuskan? Tapi kenapa menggunakan kalimat dia? Ini penghormatan malaikat kepada malaikat Jibril. Qalu wa qad bu'isa ilaih. Jibril, yaitu saya sendiri, telah diutuskan, telah dikirimkan kepada Muhammad untuk membawa dia naik ke langit. Fafutiha lana, kata Nabi, maka dibukakanlah pintu untuk kita. Macam mana ya pintu langit? Allahu a'lam. Yang pasti apa? Sangat mengagumkan. Fa idza ana bi Adam. Idza di sini fujaiyah, dia huruf. Ternyata, idza di sini artinya ternyata saya melihat Adam, ayah dari semua manusia. Farahhababi, rahaba yaitu mengucapkan marhaban, mengucapkan selamat datang. Dalam riwayat yang lain yaitu Nabi mengucapkan assalamualaikum, kemudian ada mengatakan waalaikumsalam atau waalaikumsalam, marhaban bin nabiyyi sholih wali bani sholih, selamat datang untuk nabi yang soleh dan putra yang soleh. Apakah Nabi Muhammad itu putra Adam? Ya atau tidak? Gimana Ahmad? Apakah Nabi Muhammad itu putra Adam? Iya. Walaupun bukan putra langsung, tapi semua keturunan dianggap sebagai putra. Kita dipanggil apa? Bani Adam, yaitu anak Adam. Baik. Gato itu bagaikan ayah. Cuma ayahnya bertingkat-tingkat. Makanya Nabi Adam bilang ibni soleh, anak yang soleh, ya. Rahaba, mengucapkan marhaban, selamat datang. Ini bahasa secara mudahnya ya. Marhaban artinya selamat datang. Sebenarnya arti marhaban adalah sodafta marhaban, Anda mendapatkan kelapangan. Wada'ali bi khair, beliau mendoakan kebaikan untuk saya. Baik. Nah, kemudian Nabi Muhammad melihat Nabi Adam itu ternyata di kanan kiri ada aswidah, yaitu sibuk apa itu? Nanti ditanya tak boleh jawab. Ada apa? Ada semacam tempayan besar. Tempayan yang kanan itu untuk meletakkan apa? Tempayan yang kanan, ya. Ya, ruh-ruhnya anak-anak beliau yang baik. Yang kiri ya, ruh-ruh dari anak-anak yang jahat. Setiap kali beliau melihat ke kanan, beliau menangis. Setiap kali melihat ke kiri, Setiap kali melihat ke kanan, beliau tertawa. Setiap kali melihat ke kiri, maka beliau menangis. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, wara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini disingkat biar tidak panjang di sini. Fis sama'is saniyah, di langit kedua, Nabi melihat Yahya bin Zakaria wa Isa ibn Maryam. Ini dua-duanya adalah apa? Saudara sepupu. Karena ibu dari Nabi Yahya itu saudari dari Maryam. Istri dari, betul nggak kalimat saya? Istri dari Zakaria itu adalah saudari dari Maryam bintu Imran. Makanya apa? Isa dengan Yahya ini kata Nabi ibna khalah, anak dari makcik. Kedua-duanya anak makcik satu sama lain. Jadi dalam satu zaman di situ ada 3 nabi. Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Zakaria di situ. Ada pertanyaan, kenapa Nabi Adam diletakkan di langit pertama?
Jawabannya itu untuk melihat ruh-ruh anak-anaknya, bagaimana hasil kerja mereka selama di bumi. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Untuk Nabi Isa, kenapa diletakkan di langit kedua? Ya, apa tadi? Iya, karena masih ada tugas untuk turun lagi, untuk membunuh Al-Masihud Dajjal. Masih ada tugas. Kemudian dikatakan di sini wa fis salisah, di langit ketiga Yusuf, melihat Nabi Yusuf. Nah, di situ Nabi Muhammad mengatakan apa? Wa qad utiya syatrul husn, diberi setengah ketampanan, ketampanan ayahnya, ketampanan Nabi Adam. Jelas Nabi Adam fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Tayyib, khalaqallahu Adam ala suratih. Allah menciptakan Adam seperti bentuknya Allah Ta'ala. Bukan berarti bentuknya sama persis, jelas makhluk tidak mungkin seperti Allah Ta'ala. Tapi polanya ada penglihatan, pendengaran, dan juga apa? Ada tangan, ada kaki. Polanya tidak seperti hewan-hewan dan semacam itu. Tapi pola Adam itu seperti pola Allah. Nabi yang mengatakan demikian. Nah, makanya tidak heran jika Adam memang paling tampan. Nah, Nabi siapa tadi? Nabi Yusuf mendapatkan setengahnya. Baik. Kemudian apa dikatakan di sini? Wa fi rabi'ah, di langit keempat Idris. Nah, di situ Nabi membaca apa? Wa rafa'nahu makanan aliyah. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, yaitu sampai ke langit keempat. Wa fil khamisah, di langit kelima Harun, ada Nabi Harun. Abdurrahman, jarak antar langit berapa? Jarak bukan jumlah langit. Jarak antar langit berapa perjalanan? Berapa tahun perjalanan? Perjalanan berapa tahun? Jarak antar langit. Pernah dengar tak? Antar langit jaraknya berapa tahun perjalanan? Bolehlah ya. 50 tahun. 50. Laju sangat-sangat ya. 2 tahun. 2 tahun. Lambat sangat-sangat. Lambat kah malah makin laju? Terlalu laju ya. Berapa jarak antar langit? Iya. Iya, 500 tahun perjalanan. Jadi kalau Abdurrahman berangkat sekarang sampai langit dunia itu sudah sangat tua, 500 tahun umurnya. Sudah bukan anak-anak ya. Kita mana ada umur sampai sepanjang itu ya. Tapi Nabi laju dalam satu malam sampai ke langit ke-7 dan lebih dan balik lagi. Kelajuan yang tak mampu kita membayangkan. Itu baru di langit ke-5. Kemudian wafis sadisah Musa. Di langit ke-6 beliau berjumpa Nabi Musa. Kenapa? Nabi tadi sudah disebut belum? Yang ke-5 Nabi Harun sudah. Yang ke-6 Nabi Musa. Tatkala Nabi Muhammad melewati Nabi Musa, tahu-tahu Nabi Musa menangis. Di dalam riwayat Bukhari Muslim itu hadis Anas. Kemudian ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis? Maka Nabi Musa mengatakan, "Ghulamun bu'isa ba'di walladhi yadkhulul jannata min ummatihi aksar mimman yadkhulul jannah min ummati." Ya rahmatullah. Beliau mengatakan, karena ada seorang pemuda yang diutuskan setelah saya, tetapi yang masuk surga dari umatnya lebih banyak dari orang yang masuk surga dari umat saya. Bukan dengki, tapi beliau sedih, kata Imam Nawawi. Umatnya sudah dididik berapa tahun? Lebih lama, umur Bani Israel lebih panjang daripada umur orang macam kita, umur Nabi Muhammad dan umat Muhammad. Tetapi ternyata pendidikan yang sepanjang itu tidak menyebabkan mereka lebih banyak yang masuk surga. Iya, Bani Israel degil-degil kan, orang-orang Yahudi susah dididik. Nabinya sendiri sering disakiti, bahkan para nabi berikutnya banyak yang dibunuh. Nah, Nabi Musa sedih atas luputnya kesempatan itu. Bukan karena beliau dengki pada Nabi Muhammad, bukan. Ada biar main kemana dia? Masih kanak-kanak. Energinya banyak. Baik. Kemudian wafis sabi'ah, di langit yang ke-7 Ibrahim. Sampai ke langit yang paling atas beliau berjumpa kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Musnidan dhahrahu
ilal baitil ma'mur, dalam keadaan beliau sedang menyandarkan tulang belakangnya itu ke Baitul Ma'mur, suatu masjid yang luar biasa besar. Siapa yang ingat cerita Baitul Ma'mur? Malaikat yang masuk berapa? Ya, dalam satu hari? Bukan. Ya. Bukan ya. Berapa? 75. Sikit sangat ya. Berapa? Iya, 70.000 setiap hari. 70.000 malaikat masuk. Kemudian keluar dan tidak kembali sampai hari kiamat. Hari berikutnya diganti 70.000 yang lain. Menunjukkan betapa banyaknya tentara Allah dan menunjukkan betapa besarnya Baitul Ma'mur itu. Malaikat sendiri besarnya macam mana? Wallahu a'lam. Penjaga gunung aja senang untuk membolak-balikkan gunung. Itu 70.000, entah sebesar apa Baitul Ma'mur. Rumah yang dimakmurkan dengan peribadatan itu. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wali bin Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan putra yang soleh. Apakah Nabi Muhammad itu putra Nabi Ibrahim? Abdul Fattah. Apakah Nabi Muhammad itu putra Nabi Ibrahim? Ya betul. Karena apa? Nabi Muhammad dari keturunan orang Quraisy. Orang Quraisy naik terus sampai ke mana berarti? Iya, sampai ke Nabi Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi memang beliau adalah putra Ibrahim juga. Kulluhum rahabu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengucapkan selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'au lahu bi khair, mendoakan kebaikan untuk beliau. Wa fi hadhil lailah, di malam tersebut, bukan di malam ini ya, malam tersebut furidatis shalawatul khams, diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi yang menunjukkan keutamaan sholat 5 waktu diantaranya apa? Yang terkait dengan masalah ini. 1 sama 10. Itu betul. Cuma yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Nabi Musa. Bukan yang itu yang dimaksudkan. Siapa? Di antara keutamaan sholat 5 waktu dibanding ibadah yang lain. Jelas ibadah lain pun dilipatkan 10 kali juga. Siapa ya? Dibanding ibadah yang lain ya? Bukan yang itu. Ya? Boleh juga yang dari sisi itu, yaitu ada perintah langsung dari Allah. Cuma apa? Ada yang lebih spektakuler lagi, yaitu apa? Boleh dari sisi itu, yaitu syariat yang lain itu Jibril turun, nabinya di bumi. Tapi untuk sholat, nabinya disuruh naik ke atas menghadap Allah langsung. Allah yang memberikan perintah secara langsung. Itu keutamaan sholat. Itu aja masih banyak orang yang ponteng ya, demi niaga, demi entah apa itu tak tahu di stadion. Tak mau sholat, padahal masjid-masjid banyak. Kemudian ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanal Isra wal Mi'raj fi lailatin wahidah. Isra dan Mi'raj itu dalam satu malam, ya bolak-balik. Menunjukkan kelajuan yang tak mampu kita membayangkan. Cerita gini aja disingkat aja 23 menit. Bagaimana perjalanannya secara terperinci, betul-betul tanda kekuasaan yang besar. Itu pun Nabi sempat untuk melihat ke surga, sempat juga bertandang melihat ke neraka dan seterusnya. Betul-betul tanda yang hebat sekali dari Allah untuk nabinya dan untuk umat ini. Ilahuna wallahu a'lam.